Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Al-Zakwan dengan NIM 22515060111123. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu statistika? Yang kedua, apa peran dan fungsi dari statistika? Yang ketiga, pembagian dari statistika. Dan yang keempat, metodologi statistika. Yang pertama, apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan serta mengolah data dan dianalisis untuk menjelaskan suatu keadaan, dan juga menyajikan data atau informasi yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, apa peran dan fungsi dari statistika? Statistika memiliki peranan yang besar untuk membantu pekerjaan dari manusia. Statistika menyajikan dan membandingkan fakta-fakta dari data dalam bentuk yang pasti. Dengan kata lain, meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, statistika bisa membantu kita dalam membuat sebuah keputusan. Jadi dengan informasi-informasi yang kita miliki, kita bisa tahu apa yang mungkin kita perlu untuk lakukan. Kemudian misalnya dalam penelitian, dengan statistika kita bisa menyajikan angka-angka yang mungkin kita perlukan dalam sebuah penelitian. Kemudian fungsi statistika. Statistika memiliki beberapa fungsi yang mungkin bisa kita gunakan. Yang pertama, sebagai bank data, yaitu sebagai penyedia data untuk diolah dan diinterpretasikan, sehingga kita bisa menggunakannya untuk menerangkan suatu keadaan atau kejadian yang tengah berlaku. Kemudian sebagai alat quality control, yaitu statistika bisa menjadi pembantu standarisasi sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga dengan statistika kita bisa meminimalisir kesalahan dan penyimpangan dari data yang memang berlaku, sehingga informasi lebih tepat dan efisien. Kemudian sebagai alat analisis, karena statistika mempelajari cara mengumpulkan serta mengolah data, jadi dengan statistika kita bisa menganalisis data-data yang telah kita miliki. Yang terakhir, sebagai pemecah masalah dan pembuat sebuah keputusan. Jadi dengan statistika, melalui data-data yang mungkin kita miliki, kita bisa memecahkan masalah sesuai dengan data-data yang kita miliki. Atau dengan data-data yang kita miliki, kita bisa membuat sebuah keputusan baru yang mungkin akan menguntungkan kita. Kemudian pembagian statistika. Statistika terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan cara pengolahan datanya, statistika terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif atau statistika deduktif, yang mana statistika ini hanya mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sehingga sebuah informasi atau data itu mudah dimengerti. Yang kedua, statistika inferensi atau statistika induktif. Statistika ini mempelajari bagaimana cara penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah kita miliki. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkupnya, statistika terbagi menjadi 6. Yang pertama, statistika sosial. Statistika sosial merupakan statistika yang hanya diterapkan dan digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Contohnya, dengan statistika, kita bisa memperoleh informasi berapa jumlah penduduk dalam suatu negara, berapa pengguna media sosial tertentu dalam suatu negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada statistika pendidikan, yaitu statistika yang diterapkan dan digunakan di bidang-bidang pendidikan. Misalnya, pengolahan data-data dari nilai-nilai siswa, data diri siswa, nilai hasil ujian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada statistika ekonomi. Statistika ini diterapkan dan digunakan dalam ilmu-ilmu ekonomi. Contohnya, dengan statistika kita bisa mengolah data-data yang kita punya untuk mengetahui laju inflasi, banyak uang yang beredar, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada statistika perusahaan, yaitu statistika yang diterapkan dan digunakan dalam sebuah perusahaan. Contohnya, dengan statistika kita bisa memperoleh data-data tentang perusahaan sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan apakah perusahaan kita mengalami kemunduran atau kemajuan. Serta dengan statistika kita bisa mengetahui risiko dan mencari solusi serta mencari tahu bagaimana cara menghindari risiko tersebut. Kemudian yang kelima, ada statistika pertanian, yaitu statistika yang diterapkan dan digunakan di bidang pertanian.
Jadi dengan statistika pertanian, kita bisa mengetahui lahan kita ini cocok untuk apa. Misalnya melalui data-data pengukuran lahan, keadaan lahan, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui tanaman apa yang mungkin cocok untuk ditanam di lahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada statistika kesehatan, yaitu statistika yang diterapkan dan digunakan di bidang kesehatan. Contohnya, dengan statistika kita bisa mengumpulkan informasi atau data-data sehingga kita bisa mengklasifikasikan berbagai permasalahan yang ada dalam kesehatan, seperti orang yang sakit, orang yang sehat, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuk parameternya, statistika terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistika parametrik, yaitu statistika yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan statistika yang tidak memperhatikan atau mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Kemudian yang keempat ada metodologi statistika. Apa itu metodologi statistika? Metodologi statistika merupakan prosedur atau cara yang digunakan dalam mengolah data, meliputi pengumpulan data, pengorganisasian data, pemrosesan data, maupun penyajian data. Metode statistika terdiri atas yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data atau fakta, ketiga klasifikasi data, yang keempat penyajian data, dan yang kelima analisis data. Ada beberapa sifat-sifat data yang harus diperhatikan dalam pengumpulan maupun pengolahan data, yaitu yang pertama, data harus akurat. Jadi data itu harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan yang memang sebenarnya. Yang kedua, up to date, yaitu jadi data itu harus merupakan data yang terkini, bukan data-data yang lawas yang mungkin tidak berlaku lagi. Kemudian komprehensif, yaitu data itu harus menyeluruh dan meliputi banyak hal sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu keterangan dengan lengkap. Kemudian data itu harus relevan atau berhubungan dengan keadaan atau masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian data harus memiliki kesalahan baku yang kecil. Artinya kesalahan itu sebisa mungkin tidak memiliki kesalahan, sehingga dalam mengumpulkan data kita memerlukan ketelitian yang tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang statistika. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.